Xbox. Bisa dia. Bisa Dicicil-cicil, diangsur, diangsur sampai lunas. HP-barnya Sampai lunas. 12 kali lah ya. Bisa tuh, bunganya nggak terlalu gede juga. Dan Yipi baru di buff. Pakito. Jungler Pakito berarti. Pakito. Oh, Pakito menarik. jungler. Oh, damage semua nih. Iya, high mobility juga sih dari Kraken Nigra. Karena di sisi lain mereka udah ngebawa Matilda buat supportnya juga. Dan mereka bisa ngejar siapa aja, termasuk dengan adanya Pakito. Untuk nge-burst down hero-hero kayak Lunox, enteng lah ya, asalkan Brilliance Order-nya udah hilang. Iya, karena biasanya kan inisiat terakhir tuh Brilliance of Order. Udah gitu ultimate-nya sekarang cooldown-nya lama. Betul. Jadi lebih gampang lagi buat diperhitungkan. Iya, timing is everything. Akan ada timing yang dihitung dan kita akan menyaksikan match yang kedua antara tim RRQ Mika bertemu dengan Kraken Nigra di game yang pertama. Dan 3 Fury Boy dibawakan oleh Kraken Nigra, respect sebesar mungkin kepada seorang Owl dengan uniformnya. Mereka nggak mau ada momentum yang bisa disecure oleh RRQ Mika, dan untuk di arah early game ini bakal lumayan berbahaya bagi seorang Livy yang pastinya dari segi damage masih belum terlalu powerful dan harus menghadapi Faramis yang di sini bisa makan clearing wave dengan cepat juga. Tapi hati-hati, Tanting. Dengan Matildanya, ini juga akan menjadi bahaya nggak cuma kepada mid laner, tapi kepada Tan sebagai sojang. Baru saya mau bilang itu tadi. Dan lihat ini di bagian atas, sampai kan dibantuin Pin. Karena gitu, kalau di poking tuh menang nih dari Uranus. Dia kan HP bar nambah terus heal. Jadi nggak harus pulang. Main HP dia bisa menang. Yang jadi masalah itu tadi di Lunox-nya nih, karena di nerf abis. Ya. Jadi targetnya harus on point. Ya. Nggak boleh salah karena bakal lumayan rugi sepersekian detik, atau ya pastinya eliminasinya nanti nggak bisa terlalu maksimal. Dan untuk kedua belah XP laner, kalau misalnya ada bantuan dari seorang main-main, ini bakalan lumayan sakit sih buat lelenya, jadi nggak bisa bergerak terlalu leluasa juga. Tapi kita akan melihat seperti yang sedikit surprise yang bisa diberikan oleh seorang Owl. Ini dia udah mulai dilempar dan Purify langsung tertrigger Owl, bahkan hampir saja ke pick off. Iya, karena tadi ada agro turret juga ya yang masuk ke arah seorang Owl. Wah, arus sudah mulai deras di area river. Dan 4 detik lagi akan ada turtle yang pertama. Seperti akan mencoba kontes, tapi lihat di bagian bawah. Sama-sama lah ya ini. Iya. Sama-sama lah ya. Sama-sama critical damage, dan gak ada bantuan juga gitu dari kedua belah rover. Untuk sisi gold lane-nya bakal dibiarkan mandiri. Iya, karena ini dari nonenya bakal diancam terus. Dan kita lihat dari Tanting. Aduh, kena lagi migration, ditambah tidak adanya Purify. Livy juga melakukan follow dengan sangat manis sekali. Sudah ada sebuah ultimate yang dibuka untuk menyelamatkan diri. Namun sepertinya masih sulit untuk mendapatkan nyawa kembali. But None akan menjadi korban kedua, dan benar saja Nonenya tumbang. Wah, udah ada 2 pemain yang menjadi korban dari satu fight yang lumayan simple gitu. Apalagi dengan damage Lunox ya, yang bisa ngikutin kemana aja. Ini nggak bisa dihindarkan pada akhirnya seorang Tanti yang udah nggak punya Purify. Bahkan sekali lagi, Tanti harus menjadi korban selanjutnya. 3 eliminasi total dan juga 1 buah turtle. Entah kenapa harus ada Tanti di sana. Entah, tadi baru hidup ya? Baru hidup balik lagi. Baru hidup balik lagi ya? Nyamperin lagi. Secepat itu tidak masalah. Tidak masalah bro. Namanya juga cek area. Harus dilakukan oleh Roma. Sayangnya tuh gak ada Purify gitu loh. Jadi resikonya tinggi banget untuk ada di posisi tersebut, dan benar aja resikonya keambil. Ini jadi sebuah keuntungan ya untuk tim RRQ Mika. Dan kita lihat, Haslau langsung ada di tangan seorang Yipi. Pengen perang lama banget ini. Netherrealm udah ready. Tadi Netherrealm-nya cukup oke untuk menyelamatkan rekan-rekannya, walaupun tadi ada satu yang tumbang ya. Dari None berhasil untuk ditumbangkan. Sama kopi nih. Hasklau. Yipi dan juga Ash. Dan setup akan dilakukan oleh tim Kraken Nigra di bagian bawah. Owl akan ada di garda paling depan, tapi tetap harus diperhitungkan karena Purify dari tim Kraken Nigra sudah ready semua.
Ya, akan membuat resource yang dibawakan oleh RRQ Mika bisa sedikit terkuras kalau misalnya dipaksakan. Jadi semuanya harus benar-benar diperhitungkan. Sudah mulai melakukan rotasi ke bagian bottom lane. Ada 4 pemain dan belum terlihat ada mirroring. Kraken Liga sepertinya pengen mencoba untuk memasangkan team fight dengan Yipi yang akhirnya tertrigger. Dari segi Purify-nya masih ada Saranton juga di bagian belakang. Tanting harus menggagalkan untuk circling eagle-nya juga. Mereka nggak boleh bermain terlalu agresif, sementara Lele yang sudah mengunjungi rumah lawannya. Nah ini biar enak pas turtle kan. Iya. Mau dipaksa perang kayaknya sama tim RRQ. Kan udah ngambil posisi. Yipi ketahuan gak sih? Nggak ketahuan. Bentar lagi bakal ketahuan nih. Nah, udah mulai ketahuan, tapi nggak berani maju juga. Tanting tidak ada di garda paling depan dan langsung cepat saja. Stack 10. Bruno hancur lebur. Dash di bagian bawah. Outer turret berhasil untuk dihancurkan dan target kedua adalah None. Namun None masih bisa menyelamatkan diri dengan tiraga armor yang pecah. Ya, masalahnya ini masih ada di bawah 5 menit ya tadi untuk outer turret di bagian bottom lane, membuat seluruh pertandingan gold akan ada di tangan dari RRQ Mika. Tambah lagi, untuk di bagian mid lane, clearing wave cepat masih bisa dilakukan bagi para pemain dari Kraken Liga. Lele saja yang menjadi sedikit distraksi untuk mereka, mau nggak mau membuang beberapa resource karena orange buff-nya sudah mulai terancam dengan kehadiran dari seorang Retribution akan digunakan tapi masih jatuh di tangan dari seorang pemain. Tinggal bagaimana Kraken Liga harus memberikan satu perlawanan di area mid lane. Inisiasi dari seorang Owl sepertinya sedikit gagal untuk saat ini, masih bisa melarikan diri dan pengejaran dilakukan juga oleh seorang Nonai. Lele dari bagian belakang lagi-lagi berhasil menahan para pemain Kraken Liga. Serapih itu penyerangan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari tim RRQ Mika dan juga dari tim Kraken Nigra. Dia nahan di bagian mid, tadi datang dari Owl. Aduh, Ash-nya kena down to jab, uppercut, tapi masih bisa mundur ke bagian belakang. Cukup disayangkan. Nggak apa-apa, masih ada momentum berikutnya. Tenang, percaya dengan kesempatan kedua itu nyata adanya untuk seseorang yang tidak pernah berhenti berusaha. Kenapa jadi bijak gitu tiba-tiba? Tapi iya sih, itu tipis banget. Cuma kalau dipaksakan nggak bisa juga. Bakal jadi bahaya untuk seorang main-main. Setidaknya mereka udah berhasil nge-trigger satu buah flicker di tangan dari seorang Ash dan juga flicker di tangan dari seorang Owl yang masih akan kembali dalam sekitar 1 menit ke depan. Lele di arah yang lain pun seperti biasa dia bakal coba untuk ngebadanin semua damage yang masuk, mengakibatkan Tan punya power yang lebih besar juga. 3.000 perbedaan gold sudah mulai terjadi di menit yang ke-6. Lumayan untuk perbedaan gold sementara. Ini dihajar lagi bawahnya sama tim RRQ Mika. Nanti yang akan datang ada 2 orang surprise attack sudah dilakukan untuk masih punya Purify. Coba untuk meng-counter pemain-pemain dari tim RRQ Mika, tapi sepertinya sulit sekali karena damage yang dihasilkan oleh seorang Yipi masih belum cukup. Ya, dan memang sepertinya kalau kita ngeliat dari tadi ya, dari berbagai banyak inisiasi yang dibikin oleh RRQ Mika, ya mereka tujuan utamanya untuk trigger Purify aja. Setelah Purify-nya hilang, kalau dapetin momen mereka bakal gas, tapi kalau nggak mereka bakal mundur. Dibuktikan juga dengan 3 eliminasi saja sebenarnya yang didapatkan sejauh ini. RRQ Mika cuma pengen space aja supaya mereka bisa ngedapetin objektif turret dan juga turtle yang ketiga kembali lagi jatuh di tangan RRQ Mika. Dipegangin kaki ekspor dari None. Nggak dikasih lepas sama Lele. Terus aja diikutin lagi-lagi dari migration ya, kena dari seorang Tanting. Sampai harus membuka Netherrealm untuk menyelamatkan nyawa dari seorang Tanting. Waduh, hampir saja Desimet tadi memakan satu pemain, tapi main menjadi pertukaran atas seorang Tanting yang selamat. Gak dapet roamer, tuker jungler, worth it banget sih. RRQ Mika meskipun baru dapetin 4 eliminasi, tapi mereka selalu ngedapetin orang yang sangat tepat juga dan menguntungkan mereka dalam beberapa kesempatan. Tan kali ini ada di area mid lane juga bersama seorang Ash yang gak boleh disentuh sama sekali. Ash sudah punya power yang besar banget, damage-nya udah gak kebayang lagi karena ya Bruno ini lebih ke arah critical damage. Dan kalau misalnya Kraken Nigra main secara grouping, main 5 pemain, dan itu akan ngebuat ultimate dari seorang Ash bisa ngacak-ngacak banget. Makanya Kraken Nigra sekarang agak kesulitan untuk keluar dari tempat atau zona nyaman mereka. Iya. Man ya, berani banget dari Owl dia. In and out. Dari Tan udah tinggal nge-follow up. Tapi dari tim RRQ Mika terbukti mereka belum terpick up sama sekali. Dan inner turret di bagian bawah ditukar outer turret. Di bagian atas lebih tepatnya ditukar outer turret di bagian bawah.
Sementara di bagian mid akan diancam kembali oleh tim RRQ Mika. Inner turret milik tim Kraken Nigra. Dimainin lagi. Kalau Lele udah dimainin sama Lele, nyaman aja. Nyaman aja. Dia bertahan dengan cukup lama. Ini bakal membuat pusing pemain-pemain dari tim Kraken Nigra. Dan di bagian mid, rupanya tidak ada penyerangan yang dilakukan karena minion cepat sekali untuk dihabisi oleh tim Kraken Nigra, Nevin. Dari Kraken Nigra juga nggak dikasih apapun sebenarnya untuk saat ini. Semua monster jungle ganggu lagi, semua semak-semak juga udah mulai dikuasai sama seorang owl. Jadi kalau misalnya mereka pun pengen ngecek doang, ya setidaknya ada beberapa resource yang harus mereka korbankan. Dan kalau misalnya nggak tepat, bisa saja mereka take down. Dan kali ini Lord yang pertama dengan sangat mudah bisa disecure oleh seorang Tan, bahkan tanpa retribution, yang berarti purple buff selanjutnya akan menjadi milik dari RRQ Mika. Iya, tenang. Lunoxnya udah dikasih purple. Iya, tenang aja. Tenang. Ini masih bisa nahan seharusnya. Ini Lord yang pertama. Tidak begitu kuat. Tapi targetnya sekarang adalah best turret dari tim Kraken Nigra di bagian atas. Ini untuk yang pertama, inner turret di bagian mid akan hancur dengan sangat cepat dengan adanya seorang Ashe. Lalu di bagian depan ada Lele. Santuy, Lele udah ada di bagian depan. Tapi di bagian mid nggak ada. Bakal jalanin minion di bagian bawah. Dan pemain-pemain dari tim RRQ Mika sebentar lagi akan berjalan bersama Lord di bagian atas, Nevin. Ya, sudah mulai dikawal dari area top lane RRQ Mika dengan 5 pemain mereka dengan Lele yang akan memberikan sedikit distraksi di area tengah. Dan dengan cukup mudah, satu base turret sudah mulai berhasil dihilangkan. Dan satu-satunya yang bisa dilakukan oleh seorang main-main adalah mencoba untuk memberikan sedikit efek kejut, mencoba untuk melakukan flanking. Tapi masalahnya, gak ada initiator juga yang bisa ngebuka pertempuran. Dan terbuka posisinya dari seorang Livy. Awareness yang begitu tinggi dari RRQ Mika membuat mereka bisa nge-secure juga 2 base turret. Ini sebel dari Lelenya di bagian depan, ngacak-ngacak base dari tim Kraken Nigra. Dan kita lihat di bagian mid, migrasi dan connect karena 2 pemain ini. The Realm langsung digunakan. Oleh berhasil untuk ditumbangkan, tidak ada pertukaran sama sekali. Mencoba langsung ditarik dengan Shadow Stampede, 2 pemain langsung tertarik. Oh, berbahaya, 2 pemain down. Tidak ditukar tapi Livy berhasil untuk mendapatkan nyawa dari seorang Tanting. Lele berhasil lolos dari kematian karena tadi dihajar oleh 2 pemain, bahkan 4 pemain dari tim Kraken Nigra. Ya, 2 tukar 1, tapi yang menjadi masalah adalah udah nggak ada base turret lagi. Ya. Ini baru di menit yang ke-11. Ada sedikit pause terlebih dahulu yang harus terjadi. Dan so far, RRQ Mika benar-benar ngebut sih. Ini mereka kayak buru-buru. Buru-buru banget ya. Apa? 11 menit udah nggak ada base. Ini yang buru-buru RRQ. RRQ? Buru-buru banget. Buru-buru banget. Malam minggu mau kemana? Oh, iya ini malam minggu ya. Mau latihan lah. Oh, latihan. Remote malam minggu kah? WSL. WSL. Kerja. Kerja, radang, kerja. Ada radangnya dulu. Sama lagi. Oke, Ya, tapi itulah. gimana nih so far? So far RRQ dan juga Kraken. RRQ neken sekali. Ya tadi itu kontribusi dari Lele cukup besar juga. Dan Aul momentumnya pas banget. Ini ada personal kayaknya sama Tanting. Bisa jadi Ada sih. Tanting migration. Selalu tanting ya kayaknya Iya. target pertamanya. Karena kalau nggak ada tanting ya udah yang lain nggak bisa kabur. Iya, biar nggak ada guiding wind, biar nggak ada circling eagle. Ya kan bisa ngincar ke bagian belakang, kena 2-3 pemain akan berbahaya. Mereka udah cukup lelah dengan 3 purify, jadi jangan sampai guiding wind ini gangguin mereka juga. Bener. Karena lumayan repot juga. Apalagi tadi kita ngeliat momen terakhir, kan ada irital juga sih ya di tim Kraken Nigra. Dan ada purify di dalam tubuh iritalnya, jadi agak susah buat ditangkap. Iya. IP nih. Masih ada ini sih. Masih ada yang lain gitu. Masih ada Livy. Livy belum kelihatan banget buat ngasih kontribusi damage kan. Ketika itu hadir, kayaknya bakal ambiar juga. Iya sih. Udah jadi perbedaan gold lumayan. Kayaknya udah tinggal sedikit lagi. Sedikit lagi. Apalagi super minion udah ada 3 lane. Iya. Semuanya. Minionnya menang. Defensif agak berat ya kayaknya buat Kraken Nigra. Apalagi tadi Defensif. mereka kan baunya Pakito ya. Iya. Sebenarnya bisa nge-knock out kayak Oipiniannya mungkin. Tapi kalau misalnya ada Lord, berat. Berat karena targetnya ada banyak. 6 target. 6 orang. 5 pemain dari RRQ dan 1 Lord. Kalau Lordnya di tangan RRQ. Ya, kalau di kontes
Bisa-bisa aja sih ya bawa Matilda. Nah, ada kemungkinan. Ada tapi kecil. Iya, ada kemungkinan. Tapi zoning out yang dilakuin sama Aul, terus juga Lele, Nah, kayaknya berat deh. dari 5 pemain Alchemica nih, siapa yang harus di take down duluan? Yang harus di take down duluan. Yang sering maju Aul. Paul ya? Apa Lele dulu justru? Tapi berat loh untuk Nggak bisa di take down. meltdown. Nggak bisa juga ya? Nggak bisa, cukup mahal. Aul aja yang selalu ada di bagian depan kan. Mau Iya sih. ngincer siapa lagi? Atau Ash? Nggak juga. Ash bisa Nggak juga. kesentuh, tapi Nggak, dia dia agak di belakang untouchable. banget. Di belakang banget. Kecuali ada satu hero yang mau maju ke bagian depan. Kalau ini gini, kalau dari exportnya bisa lolos dari cengkraman Uranus Lele, bisa buka last insanity ke belakang ngancem Ash. Tapi tadi susah banget kan? Iya. Gimana ke bagian belakangnya? Kakinya dipegangin, terus saja diikutin gitu, emang kayak sahabat bagai kepompong. Tapi mungkin kalau misalnya itemnya udah cukup buat iritel dulu deh, minimal buat iritelnya nih, diperkaya gitu sendiri. Menurutku bisa sih. Kayak momen tadi kan sebenarnya mereka tuh punya HP yang lumayan tanky ya. Iya. Kecuali ketemu Lunox. Jadi as long nggak ada yang bisa nge-meltdown, Tanti yang juga nggak ke take down, bakal mudah buat Yipi iritel. Buat ke Uranus. Buat siapa aja. Buat siapa aja. Bisa. Tapi Uranus bakal ada di bagian depan sih. Wih, terus aja tuh dia. Bisa Coba. sih iritel. Bisa meltdown. Iritel Uranus bisa sih. Butuh waktu. Kecuali didampingin dua udah jadi apa? Si Helbert atau Iya. jadi dominans Mereka bisa. stunnya juga lumayan dikit ya. Nomornya Matilda, Circle Eagle paling senggol doang, bentar doang. Ya ada efek airborne kan pas nabrak. Iya, Ada, tapi sebentar banget. bentar banget. Itu yang harus dimaksimalkan. Sementara kita lihat dari tim RRQ, emang Aul aja sih. Sama di sliding Bruno dari Ash juga bisa. Cedera ankle, jadi bisa kena efek stun sedikit. Jadi nyaman aja. Siapa yang bisa ke belakang ya? Dari Ash sih bahaya banget. Stacknya kalau udah 10 kan sakit banget. Iya, tadi kerasa ya pas momen, ada satu momen tuh tiba-tiba tendang hilang nyawanya. Itu kegeboknya kena muka soalnya. Headshot. Iya, kena muka. Des. Agak pusing sedikit, nggak ngaruh. Buyang dikit. Iya. Cuma ini kayaknya 80% RRQ bisa dapat game ya. Nah ya masalahnya udah 11 menit ya. Iya. Udah jalan, mereka udah dapetin 3 base, tunggu apa lagi? Ini Lord Enhance bakal dimaksimalin sama mereka. Udah tinggal ditabrak base-nya. Kalau buat defense, Udah gitu objektif mereka rapi banget juga sih dari tadi aku lihat. iya. Buat defense siapa? Iritel. Yipi. Iya, Yipi. Ngandelin heavy crossbow. Nah. Tapi belum jadi banget dengan gap gold yang segitu. Bisa diincar sama Aul. Korbanin Purify pertama. Habis itu dihajar sama Livy. Oh iya, mereka masih punya banyak Purify sih ya. Iya. Oke lah, kalau gitu sepertinya kita akan kembali lagi ke dalam Land of Dawn untuk di game yang pertama dan melihat kelanjutannya. Karena kan tadi sempat ada 2 pemain yang tumbang juga ya dari RRQ Mika. Mungkin ini bisa menjadi secercah harapan buat Kraken Nigra. Level 12. Nah, nih itemnya nih. Berbanding level 13. Setelah Nih, Susi Halberd. Nah, bisa nih. Nah nih, tuh kan. Mungkin. Terasa keleleh. Lele berasa, udah harus mundur ini Lele. Ditarik lagi Shadow Stampede. Ditambah Circling Eagle. Cuma masih bisa mundur. Aul datang. Loh, nggak apa-apa. Masih ada kesempatan berikutnya. Masih ada kesempatan kedua Aul. Gak apa-apa, shaky sedikit nggak ngaruh. Ada kesempatan untuk mendapatkan eliminasi. Dan itu asalnya dari seorang Livy. Wah, langsung diserang habis dong ini. Dari Mei-chan juga berhasil untuk ditumbangkan dan terkena migration. Ditambah dengan adanya Violet Requiem. Sepertinya Nona tumbang dan tersisa Mei-chan bersama main. Bes akan diancam menjadi target utama. Dan lihat, Bes sudah mulai disentuh. Mainnya down. Gak mau wipe out. Dan itu dia wipe out. Beserta dengan Bes yang hancur. Tiba-tiba RRQ Mika dapatkan game yang pertama.